Yahweh. Jadi gimana ya? Bukan. Mau gimana ya? Gimana lagi ya, Bang Dewa? Yahweh itu Iya. karakternya sifatnya berbeda dengan Yesus. Lihat aja deh, berbeda sekali. Ya, karakter Yesus apa sih? Karakter Yesus yang seperti apa? Yesus itu mengasihi ya. Aduh, Dia ya Allah. mengasihi kita. Tadi sudah Tapi dikasih ayatnya. Masih nggak percaya iya, itu juga. kan nanti saya pelajari lagi, nggak langsung saya telan mentah-mentah gitu, Bang Dewa. Saya akan pelajari itu gitu loh, karena sekarang ini pemahaman saya dengan Tritunggal itu sudah sangat jauh berbeda dengan Kristen-Kristen yang berdenom SSJ ke, SSY ke apa itu. Saya nggak beda paham dengan mereka, saya nggak percaya dengan sesembahan mereka, ya. Hmm. Apalagi sesembahannya orang Yahudi, saya nggak percaya. Jadi sudah berbeda. Jadi itu nanti saya pelajari itu ayat itu, makanya tadi karena saya ini bukan cuma saya sendiri, saya harus berdiskusi sama teman saya gitu loh, teman saya yang sepemahaman dengan saya gitu loh. Jadi Hmm. ayat tadi makanya saya minta sama Bang Dewa di mana itu, ini udah saya tandain nih. Nah, sebentar nanti saya akan diskusi sama teman saya, ini tujuannya apa, maksudnya apa ini ayat ini gitu loh. Hmm. Itu yang harus Gitu. saya cari tahu gitu loh. Karena keseluruhan ayat Alkitab ini nggak saya percaya, Yahweh itu nggak saya percaya, Bang Dewa. Makanya Kristen-Kristen pada umumnya itu ngomongin saya ini sesat. Teman-teman saya yang lainnya juga gitu. Dibilang kalian itu sesat, penyesat, bidat, apa segala macam. Ya, resiko orang jujur seperti itu, Mbak. Resiko orang jujur memang harus Ya seperti itu. iyalah. Karena kenapa, Mbak? Gini, Mbak. Sebaik-baiknya akhlak Nabi itu pengikut ada, Mbak. Pengikut banyak. Dan seburuk-buruknya iblis, pendukung tetap ada. Pasti ada itu. Yang Dewa bingung di sini, kenapa Mbak dalam beriman kepada sesuatu itu tetapi mengambil ayat yang menguntungkan. Sementara ayat yang merugikan tidak diambil sama sekali. Itu kan namanya iman separoh-separoh. Iman kadang-kadang kalau seperti itu. Di dalam Islam, Enggak. kami tidak diperbolehkan Mbak seperti itu. Kami harus masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Secara menyeluruh tidak boleh Enggak. setengah-setengah. Sekarang tanya ke suami Mbak deh. Tanya, kalau masuk setengah-setengah enak nggak? Nggak enak, Mbak. Setengah-setengah. Enggak, Nggak enak. maksudnya gini loh, Bang Dewa. Kita enggak, Ya. masa ada ajaran yang membunuh, ya, ajaran yang membunuh, masa kita mau imani ajaran seperti itu? Enggak lah. Tuhan itu kan nggak mengajarkan membunuh gitu loh, Nah, terus ya kan? yang Ajaran dibunuh yang siapa? yang Sebentar. lah ini Yahweh Yahweh ini kan di dalam perjanjian lama kan Eh, sifat itu karakternya kan pembunuh. kalau Kristen itu Bagaimana saya mau beriman sama dia? Jadi kalau ada ayat yang menyuruh membunuh atau perangi atau membunuh, saya nggak mau beriman. baik-baik. Itu loh. Ajaran Mbak itu lahir karena apa, Mbak? Karena ada apa? Gimana ya, gimana? Ajaran Kristen itu lahir karena ada apa, Mbak? Karena ada apa ya? Hmm. Karena ada pembunuhan atau bukan? Nggak tahu. Mbak, Bang Dewa, ya. Ajaran Kristen itu lahir karena ada pembunihan, Mbak. Tidak ada pembunihan, tidak akan ada yang namanya Kristen. Kok tertawa sih Mbak ini? udah nggak usah ngomong begitu, Bang Dewa. Nah, makanya kita di sini perbandingkan, Mbak. Perbandingkan dengan Islam. Di Islam, apakah Nabi Isa itu dibunuh? Tidak, Mbak. Tidak dibunuh Nabi Isa itu. Nabi Isa itu diselamatkan, Mbak. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sama sekali pembunuhan. Ketika di dalam Bible mengatakan kalau orang-orang Yahudi meyakini kalau Nabi Isa atau Yesus itu dibunuh. Orang-orang Kristen yakin kalau Nabi Isa atau alias Yesus itu disalibkan. Islam datang untuk meluruskan itu semua. Ini loh yang benar kata Allah. Wa ma qatabuhu wa ma salabuhu. Bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh, Nabi Isa itu tidak disalib. Berdamai kalian berdua. Ayo peluk Islam, berdamai. Tidak ada bantah-bantahan lagi. Ini di Islam loh, Mbak. Tuhan yang Mbak muliakan itu diselamatkan, Mbak. Diselamatkan. Tidak ada sama sekali harus dipukul, harus diludahin, harus dicambuk,
harus disalib, harus ditusuk. Nggak ada di Islam itu. Nabi Isa itu diselamatkan, Mbak. Kenapa? Karena Nabi Isa berdoa kepada Allah supaya dia itu minta diselamatkan. Allah selamatkan itu, Mbak. Ya, kita lihat, Mbak. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim dibakar, Mbak. Dibakar. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari api. Betul? Nabi Nuh alaihissalam, Allah selamatkan ketika terjadi yang namanya banjir bandang. Nabi Musa alaihissalam, Allah selamatkan ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh tentara Fir'aun. Begitupun Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah ketika hendak disalib. Kecil itu, Pak, bagi Allah, Pak, untuk menyelamatkan Nabi Isa, Pak. Kecil. Allah gantikan itu dengan yang lain. Adapun yang menggantinya itu siapa? Kami tidak ada urusan dengan yang mengganti. Yang penting pemeran utamanya Nabi Isa itu selamat. Analoginya seperti ini. Mbak tentu senang nonton film, Mbak, ya? Betul tidak, Mbak? Mbak? Iya, Suka iya, nonton iya. film? Nonton film seperti Iya, film Jackie kadang-kadang, Chan. ya. Seperti nonton film Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, film-film action. Nah, yang jatuh, Mbak, yang jatuh itu pemeran utama atau statement, Mbak? Yang jatuh. Ketika terjadi adegan jatuh. Iya, bukan dianya jatuh lah. Nggak mungkin dia jatuh beneran. Nah, jadi pemeran penggantinya yang jatuh. Ketika pemeran penggantinya itu jatuh, yang penting yang kita lihat adalah pemeran utamanya. Pemeran utamanya itu selamat. Apakah kita peduli siapa sih statement? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dewa, bentar. Ya, Itu Cici Jigrek kayak gimana itu? Kemarin nelponin mulu. dan di dalam Islam seperti itu, Pak. Diselamatkan oleh Allah, diganti dengan yang lain. Sama halnya ketika kita menonton film bioskop, ya, nonton film action, pemeran utamanya itu tidak jatuh, Mbak. Tapi yang jatuh adalah statementnya. Apakah kita menanyakan siapa sih itu peran penggantinya untuk jatuh? Kita nggak pernah menanyakan, Mbak, nonton film. Nggak pernah. Yang penting poinnya pemeran utamanya itu selamat. Seperti hanya contoh Dewa dulu waktu Dewa syuting, ya, sama Sahrukan. Ini Sahrukan kan kawan PAUD ini. Kawan PAUD Dewa. Kawan PAUD dia. Dewa pernah yang namanya sama dia, Dewa yang jatuh itu. Sahrukannya mah enggak dipedulin Dewa mah siapa, enggak dipeduli. Yang penting Sahrukannya selamat. Betul nggak, Pak Budi? Pemeran utama. Gue gak mau denger omongan lo, males. Iya. Mbak Diraya, salam ya. Gema, astaga Bang Gema, sorry kemarin-kemarin ya nggak sempat masuk. Soalnya Mbak aku fokus Diraya. di room sebelah. Aku kan sering dengerin Mbak Diraya tuh, kenapa Mbak Diraya balik lagi ya. Ini serius nih, agak serius nih. Kemarin tuh Mbak Diraya kan mau nanya Lagi, iya terus, masalah terus? Islam tuh gimana ya kan. Begini Mbak Diraya. terus. Yang tadi Mbak Diraya bilang katanya di Islam itu ada main penggal-penggal, itu sebenarnya di Al-Quran tuh nggak ada kata pedang. Pemenggalan juga nggak ada di dalam Islam. Boleh cari Enggak, Al-Quran saya mana? nggak ngomong kayak gitu kok. Enggak, sebentar. Terus Ya kedua, kalau Bang Gema mau ngejelasin ya ngejelasin aja nggak apa-apa. di dalam Islam nggak ada nama kata pedang. Terus membunuh itu kalau seandainya nggak dibunuh, maka kita akan terbunuh. Itu namanya perang. Ya. Terus fakotaluhum dikatakan di situ. Maka saling membunuh, jadi perang di situ. Bukan kita membunuh orang-orang yang lain di luar Islam itu dibunuhin, enggak. Buktinya apa? Piagam Madinah itu sampai saat ini masih ada. Dan di situ kita saling toleransi sesama Islam dan sesama agama lain. Dan itu terbukti sampai detik ini. Iya. Nah, kedua gini Mbak Diraya. Waktu itu saya mau ngobrol Mbak Diraya tentang masalah Mbak Diraya mimpi ketemu seseorang lalu ngeliat orang sholat. Terus Mbak Diraya bilang katanya orang sholat itu lama udah. katanya kan. Ya kan? Udah aku bahas tadi itu di sini udah. aku Begini Mbak Diraya, begini. Di dalam Bible itu bahwasanya orang yang mengaku bahwa dia itu bertemu dengan Mesias, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, itu adalah penyesat. Kedua, dikatakan lagi bahwasanya hati-hati dengan malaikat-malaikat yang menyerupai dengan iblis. Iblis itu menyerupai malaikat.
Itu ada di 2 Korintus pasal 11 nomor 14. Iya, iya. Jadi jadi gini Mbak Diraya. Agama itu bukan dilalui lewat mimpi. Kecuali Iya, kalau tahu. itu seorang rasul. Contoh kayak Elia bertemu dengan Tuhan, mendapatkan firman di dalam gua, dia juga pernah bermimpi. Ya. Terus untuk Daud pun sama. Musa pun di waktu itu juga mengenal Tuhan juga melalui mimpi. Lalu diangkat di Bukit Tursina. Dia selama 40 hari dia itu berpuasa, lalu dia bisa berdialog dengan Tuhan, bukan melihat Tuhan tapi berdialog. Karena Tuhan nggak akan sanggup untuk dilihat oleh Musa. Iya. Jadi gini Mbak, untuk permasalahan Mbak Diraya ini sebenarnya pernyataan-pernyataan Mbak Diraya itu ada terungkap di dalam Bible. Contoh gini, di kitab Matius pasal 5 nomor ke-29, di situ ada terjadi perintah Yesus untuk dilakukan pada umatnya apabila umatnya itu melakukan kegiatan yang menyeleweng. Misalnya dia melakukan zina, dia melihat wanita yang diingini, dia sama aja berzina, lalu congkellah matamu. Nah, kalau seandainya memang kita itu seorang Kristen yang benar-benar patuh pada Kristen, lakukan perintah Yesus itu. Kalau kita melihat perempuan bahenol oke gitu ya, terus kita menginginkan congkel mata kita karena apa? Sesuai perintah Yesus, sesuai dengan di kitab Yohanes 14:15. Kalau Mbak Diraya mencintai Yesus, maka Mbak Diraya ini harus mengikuti segala perintah Yesus. Yohanes 14:15. Yohanes 14:24 juga sama isinya seperti itu. Dan dinyatakan di sana sebagai Yesus itu sebagai utusan dan hanya Allah lah Subhanahu wa taala yang harus disembah. Jadi dari ayat-ayat yang saya tampilkan di Bible itu, Mbak Diraya kalau mau kembali kepada kekristenan, ikuti kata Yesus. Perintah Yesus sesuai dengan Yohanes 14:15, ikutin dia tanpa ada terkecuali. Lalu ada di kitab Lukas 14 nomor 26, kalau Mbak Diraya mau menjadi pengikut dan muridnya Yesus, maka Mbak Diraya harus membenci seluruh isi rumah Mbak Diraya. Harus membenci bapak kita, harus membenci ibu kita, membenci suami kita, membenci anak kita, tante kita, om kita benci. Dan kalau bisa roh kita pun kita benci. Bang Kemal itu pengertian gimana sih ayat Lukas itu? 14:26 bisa itu dibaca. benci ini, benci itu. Lukas nggak 14:26. seperti itu, Bang Kemal. Sebentar. Ya, artinya nggak seperti itu. Gini, Lukas 14:26, lalu di Matius 10 nomor ke-36. Dibaca aja. Aku datang ke dunia ini bukan membawa damai, tetapi aku membawa pedang. Bukanlah orang yang tidak membenci kepada bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya, dan seisi rumahnya, maka dia tidak akan pernah menjadi muridku. Itu perintah Yesus. Yesus yang menyatakan, dan keduanya, Yohanes 14:15, Mbak Diraya wajib mengikuti segala perintah Yesus. Wajib, tanpa ada pengecualian, karena Tuhan Anda yang menyatakan itu. Nah, di dalam Islam itu di surat Al-Isra ayat ke-23, 32 apa 23, sorry. Saya suka bolak-balik itu. Dikatakan begini, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dan maha benar Allah untuk menyatakan Allah itu adalah satu-satunya Tuhan. Dan kamu harus berbakti kepada orang tua. Orang tua kita mau kafir kah, mau komunis kah, mau itu apapun bentuknya, tetap seorang anak wajib berbakti. Walaupun orang tua itu ada di dalam pemeliharaan kita, maupun dia itu dalam keadaan sehat, apalagi dalam keadaan sulit, sakit, tetap kita tidak boleh membantah dia atau mengatakan kata uf, walatan harhuma wa kullahuma qaulan karima. Tapi kamu lakukan dengan kasih sayang pada mereka dan muliakanlah dia sebagai orang tua. Itu perintah di Al-Quran. Tetapi di Bible, di kitab Matius pasal 10 ayat yang ke-36, di situ diajarkan oleh Yesus untuk membenci. Lukas 14 nomor ke-26, di situ dikatakan perintah untuk membenci keluarga. Boleh Mbak Diraya catat omongan saya, lalu comparekan dengan Al-Quran, surat Al-Isra, ayat 23 atau 32, saya lupa itu. Lalu comparekan dengan kitab Matius, pasal 10,
Nomor ke-36 apa 24 itu. Tentang masa aku datang ke dunia ini bukan membawa damai, tetapi aku datang untuk membawa pedang. Lalu baca di ayat bawahnya. Di situ dikatakan dia itu datang itu untuk anak orang-orang yang seisi rumah itu menjadi musuh kita. Termasuk roh kita harus kita benci. Lalu di Lukas 14 nomor 26, Mbak Diraya wajib hukumnya untuk membenci keluarga Mbak Diraya. Karena musuh Mbak Diraya itu adalah seisi rumah Mbak Diraya. Tetapi ajaran Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh, tetapi giliran orang tua wajib dibenci. Nggak percaya? Coba kita bukti. Gini deh. Saya kalau bicara itu kan nggak mungkin saya bicara pakai omongan ya. Jadi saya paksa buka data nih. Bang Dewa, maaf ya Bang Dewa ya. Yang Siap. penting urusan masalah Sarung sabar ya. Nah kita Lanjut. ya ini nih Mbak Dira ya. Saya nggak mau bicara tanpa kata data atau apa gitu. Ini Al-Quran dulu nih. Saya buka Al-Quran. Al-Quran saya buka surat 17. Ini buat compare ya. 17 ayat ke-32. 17 32 apa 23 lupa saya nih, tapi saya apal ayatnya. Ilmun. Bukan itu. 23 wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyahu. Nah dia. Ini saya bacakan artinya aja. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan atau membantah atau menyakiti hatinya, nggak boleh. Dan janganlah kamu membantah, membentak atau membantah mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ini surat Al-Baqarah, surat Al-Isra ayat ke-23. Ya. Lalu kita coba buka di kitabnya Mbak Daria, di kitab Bible-nya. Nih, kita buka Matius pasal 10. Matius pasal 10 nomor ke-36. Sorry kalau salah. Nih. Jangan kamu nih. Matius 10 nomor ke-34. Tapi kuncinya saya 36. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Pedang nih, Pak. Sebab aku, ini merah warnanya, Yesus yang bicara. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuannya, dari ibunya, menantunya, perempuannya, dan ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Lalu ini masalah salib. Oke? Ya. Catat Mbak, Matius 10 nomor ke-35-36. Kita buka di Lukas. Lukas 14. Mbak Dirai sanggup gak begini melakukannya? Ya. Di sini katakan Yesus. Pada suatu kali orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling ia ini Yesus. Ia berkata kepada mereka kepada murid-muridnya, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa yang tidak memikul salib dan mengikuti aku, ia tidak akan menjadi muridku. Baca lagi. Yesus memerintahkan Mbak Daria untuk membenci ibu bapak. Nah harusnya Mbak Daria. Sabar. Ini. Sebentar. Buka lagi Catat ayatnya dulu. tadi, Bang. Oh, jadi ada. Sorry. Buru-buru. Yohanes 14 nomor ke sebentar 36. Lukas 14:26 tadi. Lukas 14:26. Betul, Bang. Aduh, ini soalnya 14 nomor 26.
Ini Mbak, Lukas 14 nomor 26. Oke. Matius 10 nomor 36. Ini ya, saya ulang, Lukas 14 nomor 26. Mbak screenshot aja. Lalu saya ulang lagi, Matius 10 nomor 36. Judulnya Yesus membawa pemisah bagaimana mengikuti Yesus. Ini. Ya Mbak ya. Nomor 34, Matius 10:34 sampai selesai. Kita baca satu perikop biar Mbak paham. Oke. Komparatifnya dengan surat Al-Isra ayat ke-23. Oke. Nah, patokannya begini Mbak. Patokannya di kitab Yohanes. Ini kitab kanonik semua nih Mbak yang saya keluarin, bukan kitab dari surat-surat Paulus, bukan. Kitab kanon yang disahkan oleh bapak-bapak gereja. Yohanes 14 nomor 15. Tuh. Yohanes 14 nomor 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau Mbak Daria mengasihi Yesus, Mbak Daria akan menuruti segala tanpa pengecualian perintahku. Kata Yesus, perintah Yesus. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya penolong Mbak Daria bukan Yesus. Tapi ada seseorang yang akan menyertai Mbak Daria, seseorang, bukan Roh Kudus, bukan. Tapi seseorang, artinya ada manusia yang akan diperintahkan untuk menyertai Mbak Daria. Ini ayat. Yesus menyatakan seseorang nih. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Seorang, artinya bukan semalaikat atau seroh, bukan. Seseorang, artinya manusia ini. Iya. Ya, oke. Ini by data. Saya nggak menafsirkan kitab Anda by data Itu ini. udah aku baca. Itu udah Oke, aku tapi mikir. maknanya kan di sini Udah aku mikir juga. Mbak Daria kan Kan di situ ada melarikan ini kata masalah seorang. roh. Masalah roh. Sedangkan roh itu bukan seorang. Roh itu bukan orang. Ini seorang. Oke. Nah, Saya paham. oke. Lalu di ayat yang ke-24 nih Mbak ya. Saya Sorry. paham udah. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Mbak Daria menuruti firman-Nya Yesus enggak? Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, bukan dari Yesus, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ini Bible, bukan dari Al-Quran. Kalau Al-Quran ini dia. Nah, ini Al-Quran. Jadi nggak ada sangkut pautnya pada Al-Quran, cuma ini teori komparatif namanya. Nah, sekarang penilaian menurut Mbak Daria, mana yang layak Mbak Daria ikuti? Apakah Matius 10 nomor ke-34 atau Al-Isra ayat 23? Dan apakah Mbak Daria sebagai Kristen yang taat sudah melakukan perintah Yesus sesuai dengan Matius 10 nomor 34 dan Lukas 14 nomor 26? Apakah Mbak Daria sudah menendang orang tua, memaki orang tua, menghinakan anak kita, menghinakan suami kita? Kalau sudah, arti Mbak Daria bisa menjadi muridnya Yesus. Itu secara logika kita bicara. Saya nggak melebihkan dan mengurangi ayat yang ada di sini. Gitu. Silakan Mbak Daria, lanjut Bang Dewa. Nah, Bang Dewa, sebentar. Itu kain sarung kenapa gue pinjemin kok bolong di tengahnya Bang Dewa? Ya itu ya, Mbak Daria, udah ayat-ayat sudah dipaparkan sama Pak Budi. Bagaimana di Islam itu seperti apa, adab terhadap orang tua bagaimana. Mengatakan ah saja nggak boleh di Islam. Tapi jangan mengatakan ahnya diulang-ulang. Nah itu maknanya lain itu. Kalau ah diulang-ulang. Iya. Iya, kayak Pak Budi tuh suka diulang-ulang itu kalau tiap malam.
Nah, itu salah gitu ya. Au, 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 au. Nggak, Mbak Daria, tadi kan serius ya kita ngomong, sekarang kita bercanda gitu Mbak Daria ya. Nggak apa-apa ya Mbak Daria. Asik-asik aja dari dulu. Ini di bawah